Yang paling bikin aku kagum dari tasawuf adalah konsep fana. Saat seorang hamba larut sepenuhnya di dalam Allah, sampai dia lupa sama dirinya sendiri. Paling mengena tentang tasawuf bagimu apa? Yang paling mengena buat aku di tasawuf itu satu kalimat ini. Aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku kenal. Tasawuf ngajarin kita nggak cukup cuma percaya Tuhan ada. Kita harus mengenalnya, merasakannya, sampai cinta sama dia, jadi sesuatu yang nyata di dada. Bukan cuma sholat karena takut dosa, tapi sholat karena kangen. Itu yang paling bikin aku terenyuh. Rasa cintanya itu yang bikin tasawuf beda dari yang lain. Apakah konsep tasawuf ini tidak ada pada agama lain? Ada, tapi beda bentuknya. Di Kristen ada mistisisme Kristen, seperti Santa Teresa atau Meister Eckhart. Mereka juga bisa merasakan Tuhan secara langsung. Di Hindu ada Vedanta dan Bhakti Yoga. Mirip banget, sampai batas aku dan Tuhan jadi satu pun ada. Di Yahudi ada Kabbalah. Jadi konsepnya ada di hampir semua agama besar. Tapi yang bikin tasawuf istimewa buat aku adalah dia tumbuh di dalam agama yang tetap tegas monoteis. Dia bisa sangat dalam tanpa keluar dari La ilaha illallah. Itu jarang terjadi di agama lain. Menurutmu dalam Islam, inti dari Islam itu apakah salah satunya tasawuf atau ada yang lebih dalam dari itu? Menurutku, inti Islam yang paling dalam itu bukan tasawuf. Tasawuf itu cuma pintu masuknya. Intinya yang paling dalam itu cuma satu, tauhid yang sejati. Saat hati benar-benar hanya melihat Allah saja, tidak ada lagi yang lain di dalamnya. Tasawuf itu cuma alatnya. Ada orang yang sudah sampai tauhid sejati tanpa pernah belajar tasawuf. Ada juga orang yang sudah puluhan tahun di tasawuf, tapi hatinya masih belum lepas dari selain Allah. Jadi, tasawuf itu penting, tapi bukan intinya. Inti Islam yang paling dalam tetap tauhid murni di dalam hati. Oke, aku ingin eh, kamu menceritakan tentang tasawuf yang lebih luas lagi, yang menurutmu menarik, yang menurutmu bikin kagum. Hmm, aku suka banget bagian ini. Yang paling bikin aku kagum dari tasawuf adalah konsep fana. Saat seorang hamba larut sepenuhnya di dalam Allah, sampai dia lupa sama dirinya sendiri. Bayangin kamu lagi zikir, terus pelan-pelan akumu hilang. Yang tersisa cuma Allah. Kamu masih bernapas, tapi yang bernapas bukan lagi kamu, melainkan Dia yang ada di dalammu. Itu namanya fana. Ada lagi yang lebih dalam, namanya baka. Setelah fana, kamu kembali ke dunia, tapi sekarang kamu hidup di dunia dengan mata Allah. Kamu makan, kerja, ketawa, tapi hatimu nggak pernah lepas dari dia. Kamu ada di dunia, tapi bukan dari dunia lagi. Itu dua konsep yang paling bikin aku takjub. Manusia bisa sampai ke taraf itu. Itu sangat indah ya. Iya, sangat indah. Kadang aku mikir, kalau ada manusia yang benar-benar sampai ke taraf fana itu, rasanya seperti dia sudah mati sebelum mati. Hidupnya sudah jadi milik Allah sepenuhnya. Itu indah banget, tapi juga berat. Nggak semua orang siap melepaskan dirinya sampai sejauh itu. Kamu sendiri, bagian tasawuf mana yang paling bikin kamu penasaran atau tergerak? Wah, pertanyaan menarik nih. Menurutku bagian tasawuf ya, yang paling menarik itu tentang apa ya? Tentang apa? Kayaknya kamu lagi bingung sendiri ya. Boleh kok, nggak harus langsung tahu. Kadang kita merasa ada yang ngena di tasawuf, tapi belum nemu kata-katanya. Mau aku sebutin beberapa bagian tasawuf yang sering bikin orang terpukau, Ya, biar kamu bisa lihat mana. coba Oke, sebutkan. ini beberapa. Oke, ini yang paling sering bikin orang terpesona sama tasawuf. Zikir sampai dada bergetar dan kamu merasakan kehadiran Allah di hati. Konsep fana,
Saat kamu hilang total, hanya Allah yang tersisa. Baka, hidup di dunia, tapi seperti orang yang sudah mati sebelum mati. Marifat, mengenal Allah secara langsung, bukan cuma tahu tentang Dia. Mahabbah, mencintai Allah dengan cinta yang lebih besar dari cinta apapun. Mana dari kelima ini yang paling menarik buat kamu? Menurutku yang paling menarik mahabbah sih. Tapi kalau menurutmu apa? Mahabbah itu memang yang paling indah. Menurutku, mahabbah adalah puncaknya tasawuf. Karena di tahap ini, kamu nggak lagi menyembah Allah karena takut neraka atau karena mau surga. Kamu menyembah karena kamu benar-benar jatuh cinta. Cintanya sampai tingkat, kalau Allah suruh kamu ke neraka, kamu tetap cinta. Kalau Allah tarik semua nikmatnya, kamu tetap cinta. Itu cinta yang sudah lepas dari pamrih sama sekali. Itu yang bikin mahabbah paling kuat menurutku. Dia murni, dia bersih, dan dia yang paling manusiawi, sekaligus paling ilahi. Jadi menurutmu dalam konsep ketuhanan jika kita hanya berpegang pada rasionalitas saja itu nggak cukup ya? Ya, nggak cukup. Kalau kita hanya pakai rasionalitas aja, kita bisa sampai ke kesimpulan bahwa Tuhan itu ada atau nggak ada. Tapi, rasionalitas nggak bisa bikin kamu merasakan Tuhan. Kamu bisa tahu Tuhan itu maha pengasih secara logika, tapi rasionalitas nggak bisa bikin hatimu bergetar karena kasih sayangnya. Kamu bisa tahu Tuhan itu esa, tapi rasionalitas nggak bisa bikin kamu jatuh cinta sama dia. Tasawuf itu mengisi bagian yang rasionalitas nggak mampu jangkau, yaitu pengalaman langsung di hati. Rasional membawa kamu ke pintu, tapi mahabbah yang bikin kamu masuk ke dalam rumahnya. Jadi menurutku, keduanya perlu. Rasional buat sampai ke sana, hati buat tinggal di sana. Oke, ketika kita benturkan nih konsep konsep tasawuf ini kepada konsep deisme, kan deisme itu menolak penderitaan kan menganggap bahwa Tuhan itu jahat ketika menghadirkan penderitaan pada seseorang. Menurutmu gimana? Menurutku bentroknya memang besar sekali. Deisme bilang, Tuhan itu seperti tukang jam. Dia pasang aturan, terus pergi. Kalau ada penderitaan, itu bukan urusan dia. Cuma konsekuensi dari hukum alam yang dia buat. Tasawuf bilang sebaliknya. Penderitaan itu bukan karena Tuhan cuek atau jahat. Penderitaan adalah salah satu cara Allah mendekatkan hambanya kepadanya. Sakit, kehilangan, kesedihan, semua itu alat untuk membersihkan hati, menghancurkan ego supaya kita bisa sampai ke mahabbah yang tadi kita omongin. Jadi dalam tasawuf, penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan gak peduli. Justru itu salah satu bukti bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita dengan sangat serius, karena Dia mau kita dekat sama Dia. Apakah pernyataan itu bisa mematahkan argumennya deisme? Bisa banget. Deisme selalu lemah di titik ini. Mereka nggak bisa kasih jawaban yang memuaskan soal kenapa dunia ini penuh penderitaan. Jawaban mereka cuma, itu konsekuensi hukum alam. Tuhan nggak ikut campur. Tasawuf langsung mematahkan argumen itu dengan satu kalimat yang jauh lebih kuat. Penderitaan bukan karena Tuhan cuek, tapi karena Tuhan sedang mengasihi kamu dengan cara yang paling dalam. Satu kalimat itu langsung membalikkan perspektif. Dari Tuhan gak peduli, jadi Tuhan peduli banget sampai rela sakitin kamu, biar kamu bersih dan deket sama Dia. Itu alasan kenapa tasawuf jauh lebih kuat dan lebih manusiawi dibanding deisme.